Selamat pagi, dengan apoteker Fatimur Ramansyah. Ada yang bisa saya bantu? Ini mas, saya pengen beli obat Ventolin inhaler itu ya mas, yang buat asma untuk anak saya. Sebelumnya atas nama siapa? Oh, saya dengan Rahma Rosdiana. Sebelumnya Ibu Rahma Rosdiana sudah berkonsultasi kepada dokter. Udah mas, kebetulan kemarin saya habis dari dokter, kemudian saya minta ikut di apotek aja. Boleh saya minta resep? Boleh bapak sebentar. Ini ya bapak, saya kemarin ini hilang gitu pak. Jadi saya sudah sempat foto sih memang. Baik, untuk obatnya bisa saya ambilkan terlebih dahulu. Oke bapak. Baik Ibu, ini untuk obatnya Ventolin inhaler atas nama Khalid, umur 10 tahun. Apakah benar? Betul mas. Baik Ibu, di apotek kami itu tersedia konsultasi untuk bisa menggali informasi lebih lanjut. Apakah Ibu bersedia untuk ikut konsultasi? Oh boleh mas, boleh banget. Baik Ibu, untuk informasi yang nanti akan disampaikan itu akan kami jaga dengan baik. Tapi sebelum itu dari dokter apakah ada arahan terkait penggunaan obat ini? Kalau kemarin tuh yang diinformasiin sama dokter ya mas ya. Jadi penggunaan obat ini tuh cukup 1-2 kali semprot ya, sekali pakai ya mas ya. Dan kalau nggak salah seingat saya nih ya mas, untuk sehari pakai tuh cukup 4 kali semprot aja paling maksimalnya sih mas. Dan untuk tiap semprot tuh ya di jedanya 10 detikan gitu. Itu aja sih mas paling saya ingat. Baik Ibu, apa yang diharapkan dokter ketika anak Ibu mendapatkan obat ini? Oh kalau untuk obat ini ya mas ya, saya juga lupa ingat nih mas. Yang harapannya itu dia bisa merelaksasikan otot gitu, biar rileks gitu mas. Jadi bisa kebuka gitu jalan untuk napasnya. Saya juga kurang ngerti tuh mas, makanya mas. Kalau gejala awal ini Bu, apa yang dirasakan atau yang dialami oleh Ananda Khalid? Pertamanya tuh gini mas, pertama aja tuh dia pulang sekolah, pulang dari main, dia tuh sering sesak nafas gitu loh mas. Nah biasanya saya tuh ngarahin dia tuh untuk duduk tegak dan lebih ngatur nafas aja gitu mas. Dan itu dalam seminggu pertama tuh itu masih ngefek gitu ke anaknya, masih oke aja, masih setelah kayak gitu oke gitu. Tapi emang cukup sering sih mas untuk sesak nafasnya itu. Nah setelah ada hampir 2 mingguan saya pakai teknik itu kok kayak nggak mempan gitu mas. Jadi kayak dia lebih sering untuk sesak nafasnya gitu. Jadi karena saya khawatir juga ya mas, anak saya kenapa-napa, jadi saya bawa akhirnya ke dokter mas. Terus mereka kata dokter disuruh beli obat ini. Berarti ini yang pertama kali nih? Iya ini pertama kali, maka saya juga panik kan gitu. Ibu, untuk Ananda Khalid tersendiri apa memiliki alergi terkait obat herbal atau vitamin? Kalau obat herbal ya kayaknya nggak ada sih mas. Soalnya dari kecil tuh biasa saya kasih vitamin juga kan, suplemennya ya juga itu herbal. Terus aktivitas Khalid tuh di rumah sehari-hari bagaimana Bu? Bisa tolong menjelaskan? Kalau aktivitasnya tuh ya mas, dia pasti bangun dia mandi, habis itu di sekolah dari jam 8 sampai sekitarnya zuhur lah mas, udah pulang. Nah itu pun biasa dijemput mas. Udah kayak gitu ya biasa saya suruh sholat segala macem baru boleh main. Biasanya sebelum main itu saya suruh tidur dulu. Jadi tidur siang, setelah tidur siang baru habis asar boleh bermain. Nah kalau untuk malamnya itu biasanya ya di rumah aja sih mas, nggak kemana-mana, paling belajar atau ya ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu aja sih mas, nggak ada yang berat. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Ini saya berikan obat katanya. Cara penggunaannya nanti Ibu bisa menegakkan badan anaknya, lalu kemudian tangannya itu seperti ini Bu ya. Oh iya, cara pakainya. Cara pakainya terusnya dibuka, lalu ininya dimasukin ke mulut anaknya sambil tarik nafas dulu, ditahan, baru ini seperti ini. Oh iya paham mas. Baru dihembuskan secara pelan-pelan, lalu tutup lagi. Baik Ibu, kalau begitu bisa dikonfirmasi kembali untuk cara pemakai inhalernya. Jadi untuk pakai inhalernya itu pegangnya tadi gini ya mas ya, kalau nggak salah ya. Nah jadi kan harus dibuka dulu, habis itu anaknya suruh duduk tegak, habis itu
suruh tarik nafas, baru disemprotin ya mas, Iya. baru dihirup sambil pelan-pelan dibuang. Oke, benar. Baik ibu. Oke. Baik ibu, untuk informasinya apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kayaknya nggak ada sih mas, sudah cukup jelas. Baik, apakah ibu bersedia untuk saya hubungi sepekan ke depan untuk mengetahui bagaimana kondisi perkembangan Khalid? Ih, boleh mas, boleh banget. Kalau boleh begitu, bolehkah saya meminta nomor telepon ibu? Boleh. Jadi siapa ya mas? Iya. 0812 0812 345 345 678 678 912. 912. Oke. Oke, nomornya atas nama Ibu Rahma ya? Iya betul. Oke, nomornya sudah saya simpan. Sebelumnya terima kasih Ibu telah datang di apotek kami, dan kalau misalkan nanti ada kendala bisa Ibu hubungin saya. Nomor teleponnya ada di depan sana, nanti minta aja. Oke baik. Terima kasih ya mas atas konselingnya. Iya, sama-sama. Semoga anak Ibu Khalid itu dapat